Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Aulia Safitri, NIM 12110097. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari Kakak Mirfado. Walaupun kerajaan Utsmani cenderung tertutup karena tradisi tasawuf yang mereka pegang teguh, namun harus diakui pula bahwa kerajaan Utsmani telah mencatat berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan atau pendidikan. Perkembangan etnik Turki di kawasan ini dalam tradisi sastra atau budaya cukup kaya dan mengesankan. Periode Islam merupakan periode yang paling panjang dan sangat menentukan untuk melihat potensi dasar intelektual dan spiritual Turki yang dipadukan dengan kekuatan Persia Irano, yaitu antara abad ke-9 sampai abad ke-19. Diawali oleh Imam Besar ahli hadis Al-Bukhari 870 Masehi, intelektual Islam pertama yang berasal dan telah bercokol di wilayah ini merupakan warisan utama dan kebanggaan tersendiri. Perkembangan berikutnya, intelektual sastra dan budaya mereka dikembangkan di bawah para amir. Selanjutnya, dalam bidang sastra prosa, kerajaan Utsmani melahirkan dua tokoh terkemuka, yaitu Khatib Çelebi dan Elfiyah Çelebi. Khatib Çelebi yang lebih dikenal dengan Mustafa Abdullah, seorang penulis terbesar. Karya terbesarnya adalah Kasyaf Az-Zunun fi Asma al-Kutub wa al-Funun, sebuah presentasi biografi penulis-penulis penting di dunia Timur bersama daftar dan deskripsi lebih dari 1.500 buah buku berbahasa Turki, Persia, dan Arab. Dari beberapa bidang yang tampak dalam peradaban Turki Utsmani seperti pemerintah dan militer, bidang ilmu pengetahuan, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan, bidang pemerintahan dan militer merupakan yang paling banyak mendapat perhatian dan kemajuan karena dilatar belakangi oleh watak dan karakter orang Turki atau Badui. Kaitnya dengan pendirian lembaga pendidikan atau madrasah di masa Turki Utsmani merupakan kelanjutan keberadaan madrasah tradisional yang ada sebelumnya. Bedanya adalah madrasah yang dibangun pada masa Turki Utsmani lebih maju karena telah memiliki kurikulum sendiri. Tidak hanya di Istanbul saat itu, madrasah juga didirikan di Edirne, Beograd, dan Sofia. Madrasah ketika itu seakan menjadi penjaga kesetaraan. Saat itu, madrasah memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu untuk mendapatkan akses pendidikan. Madrasah juga didirikan dengan tujuan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, terutama untuk memenuhi kebutuhan intelektual masyarakat. Madrasah sebagai pusat pendidikan kesetaraan terus menyebar seiring dengan kian luasnya kekuasaan Turki Utsmani. Pada periode sebelum kekuasaannya, Sultan Mahmud II, pendidikan di madrasah ditekankan pada studi agama. Namun demikian, selanjutnya madrasah juga memasukkan bahasa ajaran lainnya. Kemudian muncul daftar pelajaran seperti ilmu logika, filsafat, dan matematika, mulai diajarkan oleh para guru di berbagai madrasah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada masa kerajaan Turki Utsmania kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan kekuatan politik kekuasaan. Satu-satunya yang banyak mendapatkan perhatian adalah kemajuan di bidang sufi, tetapi itu pun hanya dijadikan sebagai kompensasi bagi para penguasa Turki Utsmani untuk sekedar keluar dari kerumitan permasalahan kenegaraan yang tidak dapat diselesaikan. Berbagai madrasah tertentu juga diajarkan ilmu kedokteran dan astronomi. Ini mendorong pendirian rumah sakit observatorium. Selama abad ke-19 masih terdapat 166 madrasah yang aktif di Istanbul.
dengan 5.369 murid. Namun demikian, pada tahun 1924, setelah berdirinya Republik Turki, setelah revolusi pendidikan madrasah, Kekaisaran Turki Utsmani dihapuskannya fungsinya. Dengan demikian, madrasah sebagai lembaga pendidikan sudah kehilangan tempat dalam pemerintahan Republik Turki. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada masa Kerajaan Turki Utsmani kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan kekuatan politik kekuasaan satu-satunya yang banyak mendapatkan perhatian dan kemajuan di bidang sufi. Tetapi itu pun hanya dijadikan sebagai kompensasi bagi para penguasa Turki Utsmani untuk sekedar keluar dari kerumitan permasalahan kenegaraan yang tidak dapat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.